Dan dalam kesempatan ini kami serahkan sepenuhnya secara formal kepada pimpinan Komisi 3 untuk dapat melanjutkan agenda tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami menyampaikan agenda rapat dengar pendapat umum pada hari ini, yaitu pertama, penyampaian aspirasi dan masukan dari Aliansi Borneo Bersatu. Kedua, diskusi dan tanya jawab. Ketiga, penutup. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pasal 274 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyatakan bahwa komisi dapat melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, dan rapat dengar pendapat umum dapat dilaksanakan atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi 3 DPR RI menerima surat dari Aliansi Borneo Bersatu. Dalam suratnya menyebutkan bahwa Aliansi Borneo Bersatu akan menyampaikan pernyataan sikap sehubungan dengan beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah Kalimantan, serta adanya pernyataan dari saudara Edi Mulyadi yang sengaja dipiralkan di channel YouTube Edi Channel pada tanggal 18 Januari 2022. Atas dasar itu, maka Komisi 3 menerima permohonan RDPU pada hari ini. Untuk itu, kami berikan kesempatan kepada Ketua Aliansi Borneo Bersatu, Saudara Ducun Haji Umar, atau yang mewakili untuk menyampaikan aspirasinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabe selamat linguna latai, salam sehujud kenendeng melempang. Adil katalino bacuramin kak saruga basengat kajubata. Arus. Ini kata beliau, sebenarnya orang Banjar ini adalah suku Dayak juga. Tapi hanya karena masuk Islam, lalu budayanya identik dengan Melayu. Inilah sebenarnya yang ingin kami sampaikan kesempatan ini agar menjadi pengakuan. Karena zaman Belanda dulu, ada politik divide et impera. Orang Dayak masuk Islam, jadi Melayu katanya. Itu tidak benar. Orang Dayak tetap Dayak, walaupun dia sudah masuk Islam. Contohnya kami, betul? Jangan mau kita diadu domba, karena banyak orang-orang di luar kadang-kadang salah membuat stigma tersebut. Sekali lagi kami ingin sampaikan, dan saya terus terang saja mengawal keputusan Majelis Adat Dayak Nasional yang sudah ditandatangani Bapak Presiden Martin Bila dan Bapak Sekjen Yakobus Kubis. Maka Aliansi Borneo Bersatu merupakan gerakan moral, gerakan kultural, yang mana para pemangku-pemangku adat di masing-masing wilayah, para mantir Damang Temanggung, ini semuanya merasa resah. Untuk itulah kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi tersebut, pernyataan sikap tersebut. Saya nama Haji Rahmat Nasution Hamka. Orang Dayak terdiri dari berbagai macam agama, itu bersatu dalam satu rumah betang. Itu yang kami ingin tegaskan. Jadi kepada saudara Edi Mulyadi, lihat kami sudah mencanangkan dalam rumah betang itu keberagaman. Kadang-kadang dalam satu rumah itu ada berbagai macam-macam agama di dalamnya. Nah, untuk itulah maka dalam kesempatan ini saya secara singkat saja akan mempersilahkan Bapak Ducun H. Umar secara singkat, tolong disampaikan, dibacakan pernyataan sikap kita. Nanti baru kepada korlap kami, yaitu Bapak Toseng, agar nantinya memberikan secara singkat dari masing-masing perwakilan Kalimantan untuk menyampaikannya. Terima kasih kepada Bapak Ducun H. Umar, kami persilahkan. Sehubungan dengan penghinaan yang diucapkan dengan sengaja, dugaan penghinaan atas IKN yang disampaikan oleh oknum bernama Saudara Edi Mulyadi CS, yang bersangkutan menyampaikan perkataan penghinaan terhadap masyarakat Dayak Kalimantan terkait dijadikan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, yang viral melalui media sosial. Dalam video berdurasi 57 detik, kami warga Dayak Kalimantan dan beberapa masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu tersinggung dan marah
dengan ini menyatakan sikap. 1. Mengecam pernyataan Edi Mulyadi CS yang diunggah oleh yang bersangkutan di media sosial pada hari Selasa 18 Januari 2022 dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap Pulau Kalimantan dengan mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin dan hanya monyet yang mau tinggal di sana, yang melukai harga diri dan perasaan masyarakat Dayak secara umum dan masyarakat Dayak Kalimantan secara khusus, Kalimantan Tengah secara khusus. 2. Mengecam penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Indonesia yang merupakan pejabat negara yang sah dengan mengatakan Menhan adalah harimau yang berubah menjadi kucing. Mendukung langkah-langkah aparat negara dalam hal ini Kapolri untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Edi Mulyadi CS. 4. Mendesak dilaksanakannya sidang adat Dayak terhadap Edi Mulyadi CS. 5. Dalam rangka implementasi terwujudnya IKN, dalam proses pelaksanaannya wajib hukumnya melibatkan secara penuh kelembagaan adat Dayak maupun para putra-putri asli Dayak dalam mengawal terbentuknya IKN. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pada pertemuan hari ini, kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum menyatakan kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kita jemput, Ya. kita jemput. Kami ada sekarang di Jakarta, kami akan jemput kamu. Kita jemput. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat, tunggu. Saya sekaligus atas nama Forum Dayak Bersatu dan Pak Rudi tahu, perjuangan kami mengawal rancangan undang-undang. Kami tidak mau di dalam undang-undang itu tidak mengakomodir kearifan lokal. Dan kami kecewa sekali. Bukan hanya kearifan lokal tidak diakomodir, tetapi Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin. Dan kami berharap apa yang menjadi pemikiran Edi Mulyadi CS ini bukanlah pemikiran daripada pemerintah pusat. Jangan-jangan pemerintah juga dan orang Jakarta juga berpikir bahwa masyarakat Kalimantan adalah monyet dan genderuwo, sehingga kami selama ini tidak diperhatikan, bahkan tidak diberi kesempatan putra-putra terbaik Kalimantan untuk memimpin di pemerintahan pusat. Karena itu di dalam otorita kami berharap dan kami percaya kepada Bapak Presiden Jokowi akan bijaksana melibatkan putra-putra terbaik Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Terima kasih. Untuk pernyataan Edi Mulyadi ini sangat mencederai daripada harkat dan martabat orang Dayak. Sepakat? Untuk itu kami dari Kalimantan Tengah yang bergabung di dalam aliansi Borneo Bersatu menyampaikan agar Edi Mulyadi harus dilaksanakan penyelesaian mekanisme peradilan adat. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dihukum dengan hukum positif. Itu yang kami sampaikan supaya tidak terjadi lagi Edi yang lain
yang mencerdai hati masyarakat adat di Kalimantan. Saya kira itu, terima kasih. Terkait dengan Edi Mulyadi, tolong pimpinan segera koordinasi dengan Kapolri untuk bisa segera ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini akan membuat kegaduhan. Saya sepakat kata Bang Diki tadi, janganlah pikiran-pikiran yang kami pikir ini, kami orang kampung ini, kami orang desa ini berpikir, jangan-jangan orang pusat juga menganggap kami ini adalah monyet-monyet dan jin-jin aja di sana. Keterlibatan kami ataupun keterlibatan orang-orang lokal di sana tidak ada. Jangan sampai jadikan orang-orang lokal di sana, orang-orang Kalimantan di sana hanya bagian cuci piringnya aja. Di sini semua cuma menikmati. Pusat menikmati, kita bagian cuci piring, kita bagian ribut-ributnya, kita bagian khususnya. Jangan sampai kejadian-kejadian yang menjadi catatan merah di Kalimantan itu harus terulang gara-gara ketidakadilan. Tolong pimpinan, kami juga minta kepada Presiden Jokowi, perhatikanlah daerah ini, daerah Kalimantan ini luar biasa, banyak berkontribusi terhadap Indonesia, dan kami sebagai orang Dayak telah setia sampai saat ini. Kami telah bersumpah di depan Soekarno di Jogja tahun 1957, kami bersumpah tidak akan lari, tidak akan ingkar dari NKRI. Tapi tolong perhatikan juga IKN yang ada di Kalimantan Tengah, kami akan dukung. Kami akan dukung sepenuhnya, tapi pelibatan orang-orang Kalimantan tolong perhatikan. Banyak orang Kalimantan ini yang pintar, Pak. Banyak orang manajerial, banyak pimpinan-pimpinan, banyak sejarah-sejarah, mereka juga pernah menjadi bupati, gubernur, banyak. Dan akan menjadi kekecewaan kami apabila aspirasi kami tidak diperhatikan. Saya katakan, jangan jadikan kami orang Kalimantan ini bagian bersih-bersih. Jangan jadikan kami hanya cuci piring ke kalian aja. Dan jangan jadikan kami hanya sebagai penonton di tempat kami. Itu saja. Terima kasih. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami. Kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Pada saat saya turun di pesawat 2 hari yang lalu, saya langsung berkunjung ke studio TV One untuk mencari yang bersangkutan. Untung beliau tidak ada di sana dan beliau tidak datang dalam diskusi tersebut. Apabila beliau datang, detik menit itulah akan saya tangkap yang bersangkutan. Ini adalah tindakan tegas yang kami lakukan terhadap mulut-mulut beliau yang menurut kami adalah mulut-mulut kuntilanak itu. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Kami masyarakat Kaltim sangat menghargai, sangat menghormati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Kalimantan sebagai ibu kota negara. Kami siap mendukung Presiden Republik Indonesia. Kami siap mendukung mengawal ibu kota negara yang berada di Kalimantan sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah terakhir pun kami akan berjuang mendukung pemerintah demi ibu kota negara Republik Indonesia. Terima kasih. Kami berharap dengan pemeriksaan besok pagi pihak EDCS langsung ditahan, Pak. Dengar, pihak kapal langsung ditahan besok. Karena hari Jumat itu pemeriksaan kami mengawal ke sana, ke Mabes Polri, Pak. Kalau dia tidak tahan, maka kami akan eksekusi dan bawa dia ke Kalimantan untuk sidang adat, Pak. Seperti itu. Itulah harapan kami. Setuju, teman-teman? Setuju. Dan juga yang berikutnya, Pak, kami mohon sekiranya bisa dipertimbangkan kami putra daerah asal Kalimantan untuk menjadi kota otorita. Tolong sampaikan ke Pak Presiden, mohon pertimbangan ini, Pak. Jangan hanya kami jadi penonton, karena orang Kalimantan, orang Dayak itu siap, Pak, memimpin, Pak. Seperti itu.